Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi wa min adimi sya'nihi lam takhwihi fa usribat ma'na dhamiri sani fa'uribat fil hani bil ilhani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aqlus salimu fil jismis salim. Amma ba'du. The Honorable the Principal of SMP Islam Nur El Qolam Al-Ustadz Abdul Khair Taqiyuddin MPD, the Honorable the Chief of Pengasuhan Santri of Pondok Pesantren Nur El Qolam Al-Ustadz Robi Hidayat SPDI, and all teacher of Pondok Pesantren Modern Nur El Qolam. Special loving all student of Pondok Pesantren Modern Nur El Qolam. The first, let our praying give to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, today Allah Subhanahu wa Ta'ala after give us many nikmat, namely nikmat iman, nikmat Islam, and alhamdulillah also we can healthy condition. Secondly, rahmat and salam let's give to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teaching this word from the darkness to the lightness, from traditional era to the modern era. Alhamdulillah, we always grateful to our God, namely Allah Subhanahu wa Ta'ala. Today, this morning, we can follow opening Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Modern Nur El Qolam tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beberapa hal yang perlu Ustadz sampaikan kepada antum semuanya dalam rangka mengawali kegiatan kita pada tahun pelajaran ini. Yang pertama, Ustadz sampaikan welcome to all new student of Pondok Pesantren Nur El Qolam. Marhaban ahlan wa sahlan biqudumikum ila hadal ma'hadis syarif al-khas li jami'il talib wa talibat al-jadid wal jadidah. Selamat datang kepada santri baru Pondok Pesantren Nur El Qolam tahun ini. Mudah-mudahan antum semuanya di Nur El Qolam ini bisa betah, dan antum semuanya di Nur El Qolam ini
bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin Ustadz perlu sampaikan kepada antum semuanya. Jadi yang pertama terkait dengan pekan olahraga atau yang disebut dengan olahraga. Olahraga perspektif Islam, menurut Islam itu adalah bertujuan bagaimana kita bisa menyehatkan badan kita, menyehatkan pikiran kita, menyehatkan kolbu kita. Itu tujuannya. Maka di dalam sebuah makalah dikatakan al-aqlus salimu fil jismis salim. Di dalam jiwa yang sehat itu terdapat tubuh yang kuat. Kalau jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat, insya Allah tubuh kita juga akan kuat. Seperti itu. Jadi Islam itu mementingkan jiwa yang sehat. Ya, oleh karena itu bagaimana supaya jiwa kita sehat? Mesti harus diberi makan ruhani kita. Bagaimana caranya memberi makan rohani kita ini? Sholat dengan baik, beribadah dengan baik. Karena dengan beribadah dengan baik, insya Allah rohani kita akan baik. Kemudian zikir dengan baik. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita ini akan menjadi tenang. Seperti itu. Ya. Jadi kita memberikan makanan rohani enggak cuma dengan nasi. Ya, enggak cuma dengan sayur dan enggak cuma dengan lauk, tapi yang penting sekali di pondok ini adalah bagaimana kita bisa mendidik karakter kita masing-masing dengan beribadah, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan tolabul ilmi, dengan ta'limuddin dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriwan Pondok Pesantren Modern Nur El Qulam. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya insya Allah dengan jiwanya sehat, ya, nanti badan kita akan menjadi kuat, mata kita kuat, telinga kita kuat, tangan kita kuat, kaki kita kuat, semua badan kita menjadi kuat. Hal ini barangkali agak sedikit berbeda dengan perspektif barat. Olahraga perspektif barat itu mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi berbeda. Tubuhnya dulu yang dikemukakan, tubuhnya dulu yang ditonjolkan. Ya, kalau tubuhnya kuat katanya, itu nanti akan ada jiwanya sehat. Padahal kita tahu itu orang gila tubuhnya sehat, gemuk-gemuk mereka, tapi jiwanya tidak sehat. Seperti itu. Banyak itu hewan-hewan yang gemuk-gemuk itu sehat, tapi jiwanya tidak sehat. Inilah berbedanya, ya, olahraga perspektif Islam dengan perspektif Barat. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar Muslim harus tahu tujuan daripada olahraga yang ada di dalam Islam. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang Ustadz cintai. Selanjutnya, jadi yang kedua adalah seni. Ya, karena di situ kan tadi pekan olahraga dan seni. Seni ini juga punya perspektif atau pandangan Islam. Ya, di dalam Islam itu bagaimana dengan seni semuanya itu akan menjadi indah. Seperti itu. Sampai Al-Qur'an saja di situ juga ada istilah seni. Zayyinu qira'atakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah
bacaanmu ketika antum membaca Al-Quran. Seperti itu. Coba kalau kita dengarkan itu imam-imam Harumain, imam-imam Masjidil Haram, dan imam-imam Masjid Nabawi yang ada di Madinah, seperti Syekh As-Sudais, seperti Syekh Maher Al-Muaikli dan lain sebagainya. Itu luar biasa suaranya. Seperti itu. Ketika membaca Al-Quran, itu adalah seni. Ya, suara boleh kita pelihara seninya. Kemudian menggambar atau kaligrafi juga boleh kita pelihara seninya. Seperti itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang Ustadz cintai, oleh karena itu di dalam hadis disebutkan innallahal jamal wa yuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan suka terhadap keindahan. Ya, oleh karena itu kita sebagai orang Islam jangan abaikan itu seni. Seperti itu, ya. Oleh karena itu Ustadz berharap penyakit-penyakit yang ada di pondok biasanya, penyakit-penyakit yang ada di lembaga pendidikan biasanya itu dibuang. Ada penyakit kudis, kurang disiplin. Dengan kurang disiplin itu jadi tidak indah. Ya, makanya Ustadz ketika berharap, ketika sudah berjanji jam 7 tepat Ustadz harus ke sini. Seperti itu. Ini antum harus belajar itu. Kalau tidak belajar itu bahaya. Ya, penyakit itu akan menjadi penyakit yang membahayakan. Ada kurang rapi. Seperti itu. Ketika antum berbaris kurang rapi, itu pasti akan tidak indah. Ya. Kemudian ada kutil, kurang teliti. Ya. Ketika antum mengerjakan imtihan umpamanya, atau mengerjakan soal-soal, menjawab soal-soal, atau barangkali meneliti kehidupan antum itu tidak teliti, maka itu juga jadi tidak indah. Ada istilah lagi mungkin kuber, kurang bersih, ya, halamannya nggak bersih umpamanya, toiletnya nggak bersih umpamanya, ya, asramanya juga tidak bersih. Ini adalah penyakit. Di situ kemudian akan memunculkan apa yang disebut dengan tidak indah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai kepada keindahan. Oleh karena itu di sini ada beberapa lomba ya. Nanti yang seni itu ada solo song, gitu ya. Sekarang banyak ya orang-orang tenar viral dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Suaranya bagus, solawatnya bagus, baca Qur'annya bagus, begitu. Kemudian kaligrafi, ini yang tadi saya sebut dengan menggambar itu, seperti itu ya. Ini penting. Kemudian ada puisi. Puisi ini adalah latihan antum agar supaya antum bisa berpidato, bisa bermuhadharah dengan baik, ya. Dan kemudian antum bisa menjadi orang hebat, terkenal. Ustaz sekarang lagi agak sedikit ngefan ini sama Gus Ikdam. Ustaz lihat kayaknya suaranya sih seperti itu. Kemudian isi ceramahnya juga tidak terlalu, ya, tapi luar biasa jamaahnya. Jadi kalau ada pengajian 5.000 datang semuanya, gitu kan? Karena apa? Disitulah pentingnya kita ketika kita ngomong juga jangan cuma sekedar ngomong, tapi kemudian kita amalkan. Ketika kita ngomong juga jangan cuma sekedar ngomong, tapi bagaimana omongnya itu berbobot, omongnya itu diberi doa, omongnya itu adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga olahraganya ada futsal, ya. Kemudian ada volleyball, ada badminton, ada senam, ada catur, ya. Jadi Ustadz berharap kepada antum semuanya ikutilah
Pekan Olahraga dan Seni yang ada di Pondok Pesantren Modern Nur El Qolam tahun pelajaran 2024-2025 ini dengan yang baik. Ustadz sedikit tercengang ya ketika membaca beberapa berita ya, kenapa yang menjadi juara-juara Olimpiade Sains Internasional ya itu kok sekolah-sekolah Kristen atau sekolah-sekolah non Muslim ya. Barusan ada itu yang menjadi juara satu ya, International Mathematics of Olympiade Internasional. Salah satu diantaranya adalah SMA Kristen yang ada di Gading Serpong. Seperti itu. Itu bisa mengalahkan berapa? 123 negara. Insya Allah. Kenapa tidak Nur El Qolam? Seperti itu ya. Iya. Apakah kira-kira bisa Nur El Qolam seperti itu? Insya Allah. Semoga malaikat mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, malaikat mencatat. Ya, Nur El Qolam nanti akan bisa menjadi besar seperti mereka. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu penyakit tadi buang tuh. Kutil kurang teliti, kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, puber kurang bersih dan lain sebagainya, istilah-istilah itu ya. Karena antum akan sukses ketika dari sekarang sudah baik. Ternyata itu yang juara itu luar biasa. Jadi sekarang sekolah-sekolah non muslim itu juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah Islam. Kalau Islam itu ada boarding, kalau Islam itu ada pondok pesantren, tidak kalah, mereka juga sama. Itu ternyata salah satu sekolah yang ada di sana itu juga demikian ya. Diboardingkan, dan itu yang juara itu adalah kepala kamarnya, ketua asramanya, rois maskatnya, seperti itu ya kalau di pondok pesantren modern. Oleh karena itu Ustadz berharap kepada antum semuanya ya, jangan sampai kemudian kita menjadi sekolah yang tidak baik. Di SDIT Nur El Qolam Ustadz sering mengatakan kita sekolahnya adalah murah tapi tidak murahan, seperti itu. Karena apa? Murah tapi kita tampilnya bagus ya. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan kepala sekolah Ustadz Abdul Khair ya, Taqiyuddin MPDI dan Ustadz Robi ini, Ustadz berharap ya para santri ini nanti akan menjadi juara. Juara apa aja? Tapi tolong jangan jago kandang. Tahu jago kandang? Juaranya cuma di Nur El Qolam. Begitu keluar alah melempem. Begitu keluar alah pes. Begitu ya. Oleh karena itu jangan cuma itu ya. Tapi Ustadz berharap bisa go to Nur El Qolam. Go from Nur El Qolam, keluar dari Nur El Qolam untuk menjadi winner, untuk menjadi juara, seperti itu ya. Iya, makanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren Modern Nur El Qolam tahun pelajaran 2024-2025. Mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih
Mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan janji wasit dan pemain.